Pendengar dan pemirsa RRI.net, balik lagi di talk show keindonesiaan obrolan budaya. Kalau kita bicara tentang Lebak, khususnya di Rangkas Bitung, kita tuh nggak cuma bicara soal sebuah wilayah aja. Kita bicara tentang tempat yang pernah ditulis dunia. Kita bicara bagaimana Edward Dowes Dekker menuliskan buku Max Havelaar-nya, sebuah karya yang bahkan mengguncang para dunia gitu ya, terhadap kolonialisme. Dan dari samping itu, bukan hanya nama Lebak dan juga Rangkas Bitung, juga banyak tercantum dalam berbagai karya sastra. Seperti karya Orang-orang Rangkas Bitung dari W.S. Rendra, dan juga novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Dan yang mencakup area pedesaan yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang. Dan di samping itu juga, di film Saija dan juga Adinda, yang diadaptasi dari novel Max Havelaar, karya Darwin Mahesa. Dan sejak karya itu menjadi salah satu bukti kuat bahwa Lebak dan juga Rangkas Bitungnya menyimpan sejarah literasi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah kita masih membaca Lebak atau justru kita sudah mulai melupakannya? Dan bersama saya Bahtera Hadi, hari ini kita bakal kumpas tuntas, ngobrol santai untuk menilik bagaimana budaya literasi di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung, bukan cuma soal buku atau ingatan, tapi bagaimana sebuah identitas bisa dijaga hingga masa depan. Bersama dengan saya hari ini, siang hari ini, ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Saijah Adinda, Kabupaten Lebak, Bapak Eka Prasetyawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kabar baik hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di samping Bapak Kadis Perpustakaan, ada juga Kepala Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Bapak Ubaidillah Muhtar. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, selamat siang. Kabar baik hari ini, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan kita bukan hanya dua, ada satu lagi tambahan gitu kan, di mana pegiat literasi dan juga komunitas baca di Rangkas Bitung, ada Zahra Nurizah Rahmadita. Selamat siang, Zahra. Selamat siang, Kak. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Nih Pak Kadis gitu ya. Sebetulnya dalam sejarah Indonesia, literasi itu memang erat kaitannya dengan sebuah gerakan perubahan. Tapi dari Lebak ini, apakah memang perpustakaan sampai detik ini masih menjadi ruang yang kuat gitu ya untuk mendorong pemikiran kritis atau lebih kepada tempat yang udah cuma untuk meminjam buku aja gitu, Pak? Ya, untuk di perpustakaan yang ada di Kabupaten Lebak ini, yang kita namakan ya Perpustakaan Saijah Adinda, mungkin ada kaitannya koneksinya dengan Museum Multatuli, Max Havelaar ya. Ya. Di Kabupaten Lebak, perpustakaan ini dari tahun ke tahun kita mengalami jumlah kunjungan yang meningkat terus. Nah, untuk meningkatkan itu kita juga bukan hanya tempat sebagai pembaca buku saja, tapi juga kita sebagai ruang inklusi sosial di situ, terdapat berbagai macam kegiatan-kegiatan komunitas yang kita sajikan di tempat ruang yang sudah kita sediakan. Sehingga orang yang tidak berniat untuk membaca buku, dia ingin menonton suatu pertunjukan, tapi dengan adanya melihat buku, dia jadi tertarik untuk membaca buku. Jadi bukan hanya untuk tempat peminjam buku saja, untuk membaca buku saja, tapi kita sebagai ruang komunitas sosial, sebagai tempat berkumpul di situ. Oke, berarti sejauh ini memang Museum Multatuli ini menjadi ruang gitu ya Pak ya, bagi anak muda untuk berdiskusi tadi itu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, sejauh ini sampai hari ini gitu ya, berapa indeks literasi masyarakat di Kabupaten Lebak ini Pak? Untuk indeks IPLM ya, indeks pembangunan literasi itu dari tahun ke tahun terjadi naik turun. Untuk tahun 2005 ini kita 0,5. 0,5 itu ya karena ada baru 9 perpustakaan yang mendapatkan nilai diverifikasi. Belum semuanya mendapatkan verifikasi, maka dari itu suatu mulai titik awal kita untuk lebih fokus lagi melakukan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah dan ada di desa maupun di TBM. Oke. Dan salah satu bentuknya seperti di Museum Multatuli ini Pak ya, di samping perpustakaan juga. Betul. Oke. Kemudian kita bergeser ke Pak Ubay ini ya, selaku Kepala Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Ini bagaimana Pak melihat kolerasi gitu ya, dan juga hubungan Lebak hingga detik ini dengan berbagai produk-produk literasi yang tentunya berkontribusi terhadap sejarah di Indonesia, Pak? Iya, kalau ngelihat tadi pertanyaan korelasi antara Lebak, Rangkas Bitung, dan produk literasi, saya pikir
kelebihan Kabupaten Lebak ini kan punya narasi ya. Jadi narasi terkait kolonialisme ya melalui produknya, misalnya karya sastra Max Havelaar yang ditulis Multatuli. Kemudian juga ada narasi atau produk literasi yang juga hidup dan berkembang sampai hari ini, dua masyarakat adat. Masyarakat adat Kanekes dan masyarakat adat Kasepuhan. Saya pikir korelasi antara Lebak sebagai sebuah kabupaten dengan Rangkas Bitung sebagai pusat ibu kota gitu, ini bisa tercermin melalui produk tadi. Ada masyarakat adat dan narasi terkait kolonialisme di yang hidup kemudian berkelindan di sini dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Lebak. Gitu. Oke, berarti memang ada dua masyarakat adat tuh ya. Ada memang kolonialisme gitu kan ya, dan memang masyarakat adat. Tadi juga disampaikan oleh Pak Eka gitu ya, bahwa masih mengupayakan gitu ya untuk terus meningkatkan literasi tadi. Kalau dari kacamata Pak Ubay selaku Kepala Museum Multatuli Rangkas Bitung ini, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pak Ubay ini untuk terus melakukan peningkatan literasi kepada masyarakat di Kabupaten Lebak? Iya, di museum misalnya atau Pemda Lebak kan banyak mengupayakan hidupnya komunitas-komunitas literasi. Sejauh ingatan saya misalnya Forum Taman Bacaan Masyarakat, nanti Pak Kadis bisa menyampaikan, ini banyak berkembang di Kabupaten Lebak. Taman Bacaan Masyarakat, kemudian juga PNF ya, pendidikan norm formal yang itu juga hidup, kemudian juga Forum Taman Bacaan Masyarakat ini juga menghimpun diri, kemudian berjejaring secara nasional, dan itu membawa dampak positif di masyarakat karena tanpa bantuan Pemda sekalipun mereka sudah bertumbuh. Apalagi dengan ada kebijakan baru di perpustakaan atau di museum sendiri. Nah, di museum kami juga menghidupkan aktivitas yang itu mendorong lahirnya atau tumbuhnya literasi. Misalnya kami menyediakan bahan pustaka terkait Multatuli lewat novel Max Havelaar yang bisa diakses secara mudah, murah gitu ya. Di ruang 7 ini ada novel Max Havelaar yang hari ini misalnya dicatat telah diterjemahkan ke lebih dari 46 bahasa di dunia dan 14 aksara. Oke. Kayak gitu. Jadi ada Max Havelaar bahasa Inggris, Perancis, Jerman, kami ada bahasa Korea, Thailand. Itu bisa bisa diakses dengan mudah. Demikian juga kami mengupayakan ada online public access catalog. Jadi buku-buku itu bisa diakses digital. Jadi tinggal buka Google misalnya, ketik opac.museumultatuli.id, nanti dibaca free, bisa di-download, dan itu salah satu upaya untuk terus menghidupkan literasi di Kabupaten Lebak. Oke, baik. Kemudian Pak Kadis, tadi juga disampaikan bahwa memang ada mengupayakan dengan taman baca gitu ya. Taman baca mungkin lingkupnya lebih kecil lagi gitu ya, langsung menyasar ke masyarakat. Ini bagaimana peran pemerintah dalam hal ini untuk terus tadi ya mengupayakan dengan tadi lebih dekat lagi gitu ya, lebih dekat ke masyarakat melalui taman baca tersebut? Ya, kita juga sangat berterima kasih kepada dengan adanya TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak itu sangat membantu sekali, menyentuh sekali terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar situ. Mereka itu relawan, mereka itu relawan ya, mereka itu ikhlas bekerja untuk memberi mereka literasi kepada masyarakat yang ada di bawah. Kita ya sistemnya yang melakukan silaturahmi kepada mereka, berkoordinasi mungkin apa saja yang perlu dibantu, dan sehingga bantuan dari Perpusnas pun itu kan langsung kepada para TBM lagi. Bantuan berupa hibah-hibah buku dan lain-lain. Kalau kita kan belum bisa memberikan hibah karena kadang keterbatasan. Kalau dari Perpusnas langsung bisa langsung memberikan hibah berupa buku dan lain-lain kepada para TBM yang ada di bawah itu. Walaupun TBM di kita yang jumlahnya itu ada sekitar 40, namun ada yang masih aktifnya, baru 50% masih aktif, alhamdulillah. Ya, mungkin yang 50% lagi kita karena mereka juga punya aktivitas di luar itu ya, selain dia menjaga TBM juga mereka punya aktivitas di luar masing-masing. Itu saja dengan teradanya TBM itu sangat membantu Pak Ubay ya. Yang ada di setiap kecamatan insya Allah ada. Oke. Berarti memang lingkupnya lebih dekat dengan masyarakat gitu Pak ya. Ya. Dan yang sebetulnya yang semakin menarik adalah bahwa yang menggerakkan TBM ini adalah aktivis-aktivis gitu ya justru ya. Yang memang dengan kesadaran penuh gitu ya. Nggak dibayar gitu kan Pak ya. Nggak
aduh lah, yang penting kita sama-sama membantu masyarakat gitu Pak ya. Ini bagaimana pemerintah melihat dengan kehadiran mungkin aktivis-aktivis gitu ya yang peduli terhadap literasi masyarakat di Kabupaten Lebak sendiri khususnya? Ya, itulah ya jenis literasi yang sangat membantu kepada masyarakat, sangat membantu kepada peningkatan kegemaran membaca di Kabupaten Lebak. Tentu itu sangat kita apresiasi kepada para relawan yang ada di TBM dan adanya mereka, yaitu sangat membantu masyarakat dalam mana ya yang tadinya buta huruf menjadi tidak buta huruf, itu terbantu oleh para TBM yang ada di masyarakat. Oke, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita bergeser ke penggiat literasi dan juga komunitas baca di Rangkas. Kan kita sudah bahas taman baca di masyarakat gitu kan. Ada Zahra nih. Zahra, bagaimana melihat sejauh ini masyarakat gitu kan yang di lapangan atau mungkin anak-anak gitu ketika relawan hadir untuk salah satunya memberikan edukasi dan juga meningkatkan literasi? Iya, baik. Jadi untuk di masyarakat sendiri sebenarnya mereka cukup tertarik. Mereka senang dengan aktivitas membaca ini. Dan untuk anak-anak sendiri ketika tidak ada distraksi yang lain, ya mungkin ada kami, kemudian ada buku, mereka antusias. Mereka mau bertanya, mereka mau menjawab rasa penasaran mereka melalui bacaan-bacaan dan literasi. Oke, tapi sejauh ini kalau dari rentang usia yang tertarik sekali untuk ikut membaca buku di Taman Baca Masyarakat ini dari usia berapa? Iya, kalau di Taman Baca Masyarakat pada umumnya kebanyakan dari rentang siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah juga. Dan kalau di komunitas kami di Baca di Rangkas itu kebanyakan dari SMA sampai dewasa pun masih tertarik. Oke, tapi kalau bahan-bahan bacaan atau jenis-jenis bacaannya yang sering atau banyaknya diminati oleh masyarakat itu apa? Mereka tertarik kebanyakan di buku sastra. Oke. Kemudian juga di Baca di Rangkas bersama Pak Ubay juga kami aktif baca di buku-buku yang kisahnya tentang ada hubungannya, ada korelasinya dengan sejarah di Lebak. Oke, baik. Kemudian kita ke Pak Ubay lagi nih, gitu ya Pak. Selanjutnya, ini kan memang kalau Museum Multatuli juga berdampingan gitu ya dengan perpustakaannya gitu. Ya. Memang apakah ada tujuan terkhusus gitu, sekaligus misalkan setelah masyarakat mengunjungi museum, sekaligus bisa membaca lebih detail lagi, atau seperti apa sebetulnya? Iya, ini kan satu halaman ya, masih satu hamparan. Jadi Museum Multatuli dengan Perpustakaan Saija Adinda Kabupaten Lebak, kami satu hamparan, artinya tidak terpisah sehingga teman-teman yang berkunjung ke museum juga berkunjung ke perpustakaan. Demikian pula yang dari perpustakaan ke museum. Jadi karena tidak ada sekat ini memudahkan dan saling menunjang pada akhirnya seperti konsep. Dulu kan ada konsep GLAM ya, ada galeri, library, arsip, and museum. Ini satu kawasan dan ini menarik karena dalam satu waktu, dalam satu kali turun misalnya dari kendaraan bisa ke perpustakaannya, bisa ke museumnya, atau juga menikmati aktivitas lain di sekitar alun-alun Rangkas Bitung ini. Oke, berarti memang selain sebagai sarana hiburan gitu ya bagi masyarakat gitu Pak ya, bagi yang betul-betul penasaran bisa langsung membaca lebih detailnya di perpustakaan gitu Pak. Kemudian kalau dari tadi disampaikan sama Bapak sendiri bahwa cerita tentang Lebak ini selama ini kan memang didominasi oleh perspektif kolonial gitu Pak ya. Tadi disampaikan ada dua masyarakat adat gitu kan ya. Nah, bagaimana museum ini mencoba untuk menyeimbangkan cerita tersebut kepada masyarakat hingga saat ini Pak? Iya, sejak berdirinya misalnya 11 Februari 2018 dibuka untuk umum, museum ini kan ada pro kontra ya. Bahkan 2 tahun pertama berdiri itu selalu ada demonstrasi. Karena mengambil tema Multatuli sebagai orang Belanda. Tapi kami sebenarnya menjembatani itu semua lewat konten di dalam museum. Oke. Jadi museum ini tidak melulu si Multatuli dan tidak ada niatan untuk kultus individu ya. Multatuli itu hanya ada di ruang 4. Jadi dari 7 ruangan, sisanya ada ruang Banten, ruang Lebak, kita ada di ruang Rangkas Bitung, sebelumnya ada ruang kolonialisme. Nah ini jembatan untuk melihat bahwa kami menghadirkan Museum Multatuli ini tidak sebagai kultus di Multatuli, tapi membawa semangatnya, ide-idenya anti kolonialisme misalnya,
bagaimana semangat kesetaraan, humanisme, kemudian juga terkait dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Itu semua semangat atau nilai yang ingin kami hadirkan di museum ini. Oke, berarti memang nggak fokus ke multatolinya aja gitu Pak ya? Enggak, berarti multatuli hanya nama aja. namanya sebenarnya. aja gitu. Biar namanya memudahkan aja. branding. Oke. Dan memang kalau dari segi tampilan ya, ini lebih imersif Bapak ya gitu ya? Lebih bisa dinikmati gitu kan ya? Ya, mudah-mudahan. Masyarakat ketika datang bisa semakin digambarkan dengan jelas gitu bagaimana proses perjuangannya, kemudian cerita-ceritanya gitu Pak ya? Ya. Dan kemudian ke Pak Eka nih Pak, sebetulnya kalau dari koleksi-koleksi yang ada di museum ini dan juga di perpustakaan itu Pak ya, itu sejauh ini masih banyak yang bisa dipertahankan atau justru seperti apa Pak? Yang masih bisa dipertahankan tentunya koleksi-koleksi yang tentang bersejarah itu, yang berkaitan dengan sejarahnya Kabupaten Lebak. Gitu. Tentunya dengan transformasi informasi yang sekarang juga kita juga menyesuaikan, kita juga masih bisa melakukan penambahan koleksi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke. Gitu. Yang mana untuk saat ini koleksi kita berjumlah 21.000 buku, terdiri dari sekitar 40.000 judul. Kita dengan itu kan masih terdapat kekurangan karena banyak sekali orang komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga yang meminta bantuan buku kita, sedangkan kita juga koleksi buku kita masih terbatas. Namun hal itu masih kita bisa diantisipasi, kita masih bisa bertahan, dan kita juga kembali ke awal tadi bahwa tempat perpustakaan bukan hanya untuk tempat membaca buku saja, tapi juga ada ruang inklusi sosial yang kita pertahankan situ. Bagaimana tempat ini supaya ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivitas positif di dalam lingkungan pelajar terutama. Oke, berarti memang ke depan pun masih akan terus diusahakan gitu Pak ya? Iya, terkait dari koleksi, kemudian kegiatan-kegiatan yang diadakan di sini gitu Pak ya? Dan yang terpenting adalah sebagai pengumuman bahwa Sabtu kita buka di sini. Sabtu? Kita buka yang jam 9 sampai jam 3 sore. Dan supaya bersinergi antara dengan museum, kunjungan museum multatuli yang di sini, supaya bisa berkunjung ke perpustakaan juga. Alhamdulillah itu sudah bisa berjalan dengan lancar, banyak. Betul. Dan kunjungan juga lumayan banyak sekali. Oke, berarti di hari Sabtu juga Sabtu bukan cuma museum tapi perpustakaan juga buka? Buka ya. Wah, berarti buat kamu nih pendengar dan juga pemirsa RRI.net bisa banget gitu ya sambil liburan gitu kan, sambil naik kereta, sambil jalan-jalan gitu. Wah, ternyata luar biasa juga nih teman ini. Dan kalau kita bicara tentang museum ini Pak ya, ini sejauh mana masyarakat mungkin di Provinsi Banten khususnya gitu Pak, di Provinsi Banten semakin tertarik untuk datang ke perpustakaan dan juga museum multatuli yang ada di Rangkas Bitung ini? Cukup banyak Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tingkat kunjungannya kita setiap tahun itu terus bertambah. Mungkin Pak Bobi bisa mencatatnya, memang kunjungan museum multatuli itu masih hampir bersinergis dengan yang ke perpustakaan. Yang dari luar kota itu yang berkunjung ke museum pasti ada ke perpustakaan. Oke. Kalau begitu juga di perpustakaan pasti mampir ke perpustakaan. Wah. Jadi itu satu titik yang tidak bisa terpisahkan dari luar. Berarti memang bukan hanya bagi masyarakat lokal ya Pak ya, bukan hanya bagi masyarakat Rangkas Bitung ataupun Banten pada umumnya, dari luar kota juga Kota. semakin tertarik gitu ya untuk datang. Kunjungan sekolah itu dari Serang, Cilegon, kemudian Tangerang. Itu dia sambil berwisata kereta juga, Pak. Oke. Dia berwisata kereta, kemudian dari stasiun dia ke sini, ada yang pakai beca, ada yang pakai angkot dan lain-lain. Oke. Dan setelah ini kita bakal room tour karena mungkin makin penasaran nih Pak ya, makin penasaran bagaimana sih, kenapa sih akhirnya banyak masyarakat dari luar kota pengen banget datang ke museum multatuli sekaligus untuk ke perpustakaannya. Betul. Kalau gitu kita setelah ini bakal room tour. Bye bye. Silakan. Wah, luar biasa nih Pak Ubay ya. Ya, Kita terima kasih. sudah masuk di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Betul Bapak. sekali. Boleh disampaikan, dijelaskan juga Bapak, sebetulnya sejarah dari Museum Multatuli di Rangkas Bitung ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Ini museum kecil, Museum Multatuli, adanya di alun-alun timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, ini museum anti kolonial pertama di Indonesia. Mengapa namanya Multatuli? Karena Multatuli ini atau Edward Douwes Dekker ini, dia pengarang besar Belanda, pernah menjabat sebagai asisten residen di sini di Lebak, Banten. Oke. Tahun 1856.
Wow. Jadi kami mengambil narasi itu untuk diangkat sebagai museum. Gitu. Oke, kita lanjut boleh Bapak? Silakan. Ya, nah pendengar dan juga pemirsa RRI.net, ini boleh disampaikan Pak, ini replika Pinisita atau apa ini Pak? Iya, ini di ruang 2, kami menyebutnya ini ruang masuknya kolonialisme ke Nusantara. Ini ada kapal pertama dari ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara. Ini kapal de Batavia, kami menyebutnya ini ruang masuknya kolonialisme ke Nusantara di periode 1596. Ini ruang 2, di sini ada produk yang laku di pasaran Eropa. Dulu orang-orang Eropa ya nyari pala, lada, cengkeh, kayu manis sebagai produk yang mereka cari. Dan Banten juaranya ini nih, lada. Ini apa ya? Ladanya? Lada, betul. Banten ini juaranya lada karena Banten pernah jadi produsen lada dunia. Wah, luar biasa. Gitu. Dan ini sebenarnya bisa bisa dihirup, dicicip. Oh, ini asli Bapak? Asli. Wah. Ini kayu manis. Oh iya. Betul. Jadi teman-teman yang datang ke sini bisa menghirup, mengecek, mengetahui seperti apa cengkeh, kayu manis. Ini pun asli juga Bapak? Silakan. Izin Bapak ya. Ya, ini cengkeh. Wah, betul. Supaya- Betul sekali. Ya, supaya museum itu kan tidak hanya narasi ya, tapi Ya. ada produk yang langsungnya. Oke, baik Bapak. Baik. Nah, selanjutnya selain lada itu ya, kalau Belanda ini datang ke Provinsi Banten ini untuk apa Pak sebetulnya Pak? Nah, sebenarnya selain lada, tentu saja ke Nusantara pada umumnya, ya mereka mencari rempah-rempah itu. Dan Oke. kita ada di ruang 3 nih, ruang tanam paksa atau kopi. Karena kan museum kecil ini basisnya novel Max Havelaar, subjudulnya Lelang Kopi, Maskapai Dagang Hindia Belanda. Nah, di sini ada kopi, di sini ada kebun kopi, ya. Kemudian ini ada orang lagi memecah kopi. Ini kopi daun, kopi dari daun kopi. Mengapa misalnya ada kopi daun? Ya karena saking jahatnya kolonialisme, orang kita itu nanam kopi tapi hasilnya dibawa ke Belanda semua dan kita suruh minum kopinya dari daun. Dari daunnya. Wah. Sebegitu mengerikan nih. Wah, berarti maksudnya benar-benar nggak dapat sari kopinya asli Iya, gitu. iya, karena dianggap nggak level. Jadi orang kita tidak boleh minum kopi dari biji kopi. Karena biji kopinya dibawa ke sana. Karena dulu ada adagium misalnya segenggam kopi itu dibayar dengan segenggam emas. Saking berharganya. Saking mahalnya. Saking saat itu. mahalnya. Bahkan orang kita yang menanamnya sendiri tidak boleh minum kopi. Wah, luar Harus biasa. dari daun kopi. Ya. Nah, kalau ini apakah kopi asli juga? Ini Pak? kopi asli. Wow. Ini kopi asli. Ini yang sudah di roasting. Ini yang belum di roasting. Oke. Dan di ruangan ini juga ada peta tentang tempat-tempat yang harus nanam kopi di Hindia Belanda dari Banten Hingga sampai Besuki, Jawa Besuki. Timur. Wah, luar biasa Bapak ya. Ini berarti satu pulau Jawa full gitu. Betul. Oke. Di periode tanam paksa itu ada 18 keresidenan yang wajib Yang wajib malah gitu nanam ya. kopi. Nanam kopi. Ya, di periode tanam paksa ini. Wah, tapi kalau boleh tahu Pak, kopi ini memang berasal dari mana nih dibawanya sebelumnya Pak? Iya, sebenarnya kalau dari sejarah kopi ya dari Timur Tengah, kemudian dari Arab, kemudian dibawa ke Eropa, kemudian di periode 1870 misalnya 1706 orang-orang Belanda ini membagi-bagikan bibit kopi kepada warga kepada pemimpin lokal di sini dan harus ditanam. Gitu. Wah, berarti memang dipaksakan gitu ya namanya juga untuk tanam menanam paksa. kopi, betul. Betul. Oke, selanjutnya kita bergeser boleh Bapak? Silakan. Ini ruang multatulinya nih. Ini ruang multatulinya ruang 4. Kami menyebutnya ini ruang multatuli dan karyanya. Oke. Simple sebenarnya ini ada karya-karya multatuli, ada novel Max Havelaar edisi pertama bahasa Prancis 1876, ada tegel bekas rumahnya, ada karya-karya lengkap multatuli dan tentu saja ini orang-orang atau tokoh-tokoh yang terpengaruh gitu Oleh Multatuli tadi. oleh multatuli, oleh novelnya Max Havelaar yang terkenal itu. Ada Kartini, Bung Karno, Ahmad Subarjo, Pram tentu saja, dan Jose Rizal, Founding Father Filipina. Wah, luar biasa. Berarti memang bukan hanya ditulis saja, tapi bisa menginspirasi Betul. banyak orang gitu Pak ya? Betul, karena novel Max Havelaar itu novel pertama di dunia yang membuka
borok-borok kolonialisme dan menginspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi sebelum ada novel itu, sebelum Multatuli nulis tentang bagaimana praktek kolonialisme di Hindia ini yang menindas dan mengeksploitasi, ya orang-orang nggak ngeh bahwa penjajahan itu busuk. Wah, luar biasa. Tapi Bapak ini nuansanya sudah berubah lagi. Sudah berubah. Kita tiba-tiba masuk merah sekali nih Bapak. Kenapa? Kenapa boleh disampaikan? Ini ruang Banten nih. Kalau tadi kita ngobrol tentang kolonialisme dan lain sebagainya, ini anti kolonialisme. Justru anti kolonialisme. Perlawanan. Ini ruang Banten, ruang perlawanan orang-orang Banten terhadap kolonial. Haji Wakia, Nyimas Gamparan, ini Geger Cilegon nih, pemberontakan petani Banten 1888. Kalau ini fisik, ini mulai pemikiran atau non fisik atau diplomasi, Syarikat Islam, Budi Utomo, ini disebut dan seterusnya, tapi terkait dengan Banten. Misalnya Syarikat Islam lahirnya di Solo, tapi di Banten juga ada 1920 Ahmad Khatib menjadi pemimpin SI di Banten. Kemudian sama seterusnya sampai ke kemerdekaan. Kalau ini khusus Banten, termasuk khusus Banten gitu Banten. Kami memang ruangannya kecil, jadi tematiknya gitu. Ini Kalau misalnya ini ada uang Banten, uang Republik Indonesia Daerah Banten atau Orindap. Jadi Banten di periode 47 itu pernah punya uang sendiri. Wah, ini bentuk sampelnya. Wah, luar biasa. Boleh kita lanjut? Pak? Nah, ini nih ruang Lebak nih sebagai sebuah kabupaten ini. Dimulai dari 1828 di Timangsa ulang tahun Kabupaten Lebak 2 Desember. Sampai sekarang Lebak usianya 198 tahun. Dan seterusnya. Kita ada di ruangan ini nih sekarang. Dulu seperti ini, Pak? Ya, cuman nggak ada pendoponya. Ini kantor bupati masih sama, pendopo bupati, gedung negara, ini pendopo kecil, ini alun-alun Rangas Bitung. Gitu. Tapi kalau di tengah ini batu apa, Pak? Ini prasasti Cidanghiang nih. Ini bahwa sebelum masa kolonial, Banten, DKI Jakarta dan sekitarnya itu satu kerajaan ya, Tarumanagara. Nah, prasastinya itu ada saat ini di Pandeglang, di Munjul. Nah, namanya Prasasti Cidanghiang karena ada di tepi Sungai Cidanghiang. Wah, ini berarti detail sekali, Pak ya? Sampai 1947 gitu. Ya, ini periode Titimangsa Kabupaten Lebak. Titimangsa Kabupaten, timeline-nya kami ada 25 peristiwa, tapi yang ditampilkan di sini sekitar 18. Kemudian, Bapak, kalau ini? Ini baju Adipati, Kartanata-Negara, bupati yang seperiode dengan Multatuli. Atau bupati sepuh. Dan tentu saja ini tenun ya, tenun Baduy, karena di Lebak punya potensi narasi masyarakat adat. Masyarakat adat Baduy itu Kanekes, dan bulan ini akan seba mereka. Tanggal 24. Wah, luar biasa. Baik, dan terakhir tentu saja di Rangkas Bitung. Di sini Bapak ya? Ya. Ini ruang terakhir, ruang 7. Kami menyebutnya ini ruang Rangkas Bitung. Khusus untuk Rangkas Bitung? Ini orang-orang yang pernah lahir, besar, tinggal, ngekos, atau terinspirasi oleh Rangkas Bitung. Misalnya Rendra, ini Wong Solo. Orang Solo, si burung merak, tapi dia punya kumpulan puisi demi orang-orang Rangkas Bitung. Rendra tidak pernah ke Rangkas, tidak punya keluarga di Rangkas. Tapi tahun 91 Rendra ke Belanda, pas pulang dia punya sekitar 10 puisi dan dibukukan dalam satu buku khusus demi orang-orang Rangkas Bitung. Ada puisi Saijah untuk Adinda, Adinda untuk Saijah, kesaksian Bapak Saijah, sajak orang biasa, dan lain sebagainya. Berarti cukup banyak ya Bapak ya? Maksudnya kata-kata lain yang memang lahir atau mungkin inspirasi dari Rangkas Bitung. Betul. Ada Maria Ulfa, ST-nya di Rangkas. Ini Menteri Sosial pertama nih. Kalau teman-teman perempuan mendapatkan cuti hamil, cuti melahirkan, ini idenya dari sini. Wah, Pak Ubay, terima kasih nih Pak. Kita udah diajak room tour, detail sekali tadi gitu kan ya, luar biasa. Dan buat Anda juga, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setelah ini kita bakal lanjut dialog lagi, jadi stay tune terus ya.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru aja kita habis room tour di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Gimana? Seru banget kan? Tampilannya juga fresh banget dan makin paham sama sejarah Rangkas Bitung dengan berbagai kolonialismenya gitu ya. Makin kegambar. Nah, kalau gitu mau tanya lebih detail ke Pak Ubay. Ini Pak ya, Silakan. kenapa akhirnya Museum Multatuli didesain sedemikian rupa ini, semakin imersif ini, gitu kan? Untuk apa sebetulnya Pak? Iya, ada kesan kadang ya, museum itu menyeramkan misalnya atau gelap, atau kesannya kalau ke museum itu menakutkan, menyeramkan. Nah, sebenarnya ada perubahan paradigma sejak 2018 itu, paradigma berubah, museum itu dari koleksi kepada pengunjung. Ya, paradigma. Misalnya 3 tahun berturut-turut ada museum terbaik di Indonesia itu Ulen Sentalu. Oke. Nah, Museum Ulen Sentalu di Jogja itu tidak pernah satu orang pun yang lolos dari penjelasan edukator. Dan tentu saja kalau tadi berbicara terkait interior atau konsep, nah kami ingin menyesuaikan dengan perubahan pola pola konsumsi masyarakat yang dari narasi tok gitu ya kepada lebih ke eye-catching. Misalnya kami tidak melarang untuk pengunjung bikin video, bikin foto, karena kebutuhan untuk oleh-oleh sejak ada media sosial, ada Instagram misalnya, ada Thread, ada Twitter, ada Facebook, orang datang berkunjung, oleh-olehnya ya foto. Nah, oleh karena itu kami menyesuaikan dengan pola masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak ketika 2016 kami sodorkan misalnya kepada pimpinan daerah mau seperti apa nih museumnya. Kan yang membedakan museum dengan ruang pamer itu, kalau museum itu di treatment ya, lantai di treatment, dinding, kemudian plafon di treatment, ditambahin ada lampu dan lain sebagainya. Tidak seperti ruang pamer, karena ruang pamer sebenarnya seperti di ruang tamu kita, cukup paku, kemudian tempel foto gitu, sebagai sebuah penanda gitu. Nah, kami ingin menghadirkan nuansa itu sehingga pengunjung bisa betah dan bisa kembali lagi tentu saja. Oke. Nah, bagaimana Pak respon masyarakat gitu ya dengan tampilan yang fresh seperti ini gitu? Bagaimana masyarakat bisa mungkin menambah tingkat literasinya setelah hadir atau menjelajahi museum dan juga perpustakaan yang ada di Rangkas Bitung, Pak? Iya, karena sebagian besar Museum Multatuli ini koleksinya naratif ya, narasi ya, foto, teks gitu, sehingga itu yang harus diolah lebih oleh kami. Dan alhamdulillah selama 2018-2019 misalnya, sebelum pandemi kunjungannya baik di kisaran 78-79 ribu. Dan itu juga dibantu dengan adanya festival. Oke. Pasca pandemi 2022 kami mulai merangkak dari 12.000, 2022, dan kemarin terakhir 2025 misalnya kami mendapatkan kunjungan hampir 50.000. Dan sejak 2022 kami ada retribusi, ada tiket, dan alhamdulillah meskipun kami retribusi tiketnya masih terjangkau, dan justru sebagian besar pengunjung melihatnya ini terlalu murah. Oh gitu, justru Karena, Pak? betul, anak-anak 1.000, dewasa 2.000, dan mancanegara 15.000. Wah, ini murah banget sih Pak untuk wisata edukatif dan juga informatif seperti ini Pak ya? Ya. Oke, tapi kalau dari Zahra sendiri gitu ya, bagaimana melihat literasi di Rangkas Bitung gitu ya dengan hadirnya Museum Multatuli yang semakin wah ini gitu kayak semakin imersif, dan juga perpustakaannya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bukannya sampai Sabtu gitu ya. Bagaimana peran mungkin dari teman-teman relawan di TBM juga untuk semakin meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak ini? Iya, baik. Kalau di museum sendiri rasanya senang sekali ya. Jadi kita itu sebelumnya kurang wadah untuk kita eksplor tentang identitas dari kabupaten tempat kita tinggal sendiri. Lebak itu seperti apa sih? Walaupun orang tahu di Lebak itu ada Douwesdekker, ada Multatuli, tapi sosoknya seperti apa, nilai apa yang dia tinggalkan sampai begitu terkenalnya dari sini, itu kan masyarakat belum tahu ya sebelumnya. Dengan adanya museum jadi lebih
bisa diakses jadi lebih tahu, jadi masyarakat lebih lebih ditingkatkan rasa penasarannya. Kemudian dibantu juga dengan adanya perpustakaan pas di sebelah, jadi kita bisa baca lebih lanjut, kita bisa cari tahu lebih lanjut. Dan untuk saya pribadi, saya waktu pertama dengar perpustakaan buka sampai hari Sabtu tuh, wah senang sekali rasanya. Karena waktu sampai buka hari Jumat tuh, saya dan kawan-kawan saya selalu bilang kayak, kenapa sampai hari Jumat aja? Kenapa? Padahal kan ada yang punya aktivitas, ya Senin sampai Jumatnya mereka sudah bekerja, sudah capek gitu. Tapi mau dong mampir ke perpustakaan, ingin bisa baca dan segala macam. Tapi sayang banget cuma sampai hari Jumat, dan ketika sampai Sabtu, wah senang sekali sampai saya sebarkan di sosmed dan segala macam. Dan teman-teman saya juga merespon hal yang sama. Oke, tapi kalau di lapangan di masyarakat gitu ya, apakah memang dari teman-teman relawan juga memberitahukan bahwa ayo ini perpustakaan buka sampai hari Sabtu gitu, dan bagaimana respon masyarakat? Iya, banyak ya teman-teman saya juga yang ya ikut menyebarkan info tentang perpustakaan yang buka sampai hari Sabtu, dan responnya luar biasa. Apalagi ada agenda-agenda lain juga yang ada di hari Sabtu, yang saya tahu ada penayangan film ya Pak ya di hari Sabtu juga. Jadi semakin beragam aktivitas di dalam perpustakaan juga, dan masyarakat semakin tertarik, semakin antusias dengan. Oke, wah luar biasa. Ini saya mau ke Pak Kadis lagi, Pak Eka gitu Pak. Sebetulnya alasan utamanya gitu Pak, menambah hari gitu kan ya di hari Sabtu, dan tadi ada mungkin penayangan film, banyak agenda-agenda yang diadakan, itu sebetulnya kenapa Pak? Kita lagi memerangi gadget sebetulnya. Anak sekolah itu kan yang khawatir ya. Anak sekolah jadi SD, SMP itu kan. Kita lebih memunculkan aktivitas fisik mereka daripada dia diam di rumah. Kalau diam di rumah tentunya sekarang dia mager sama gadget. Nah, untuk memerangi itu tentu kita harus membutuhkan ruang-ruang publik buat mereka beraktivitas dan berkreasi. Ya salah satunya ya perpustakaan ini. Daripada itu ya ada nonton film edukasi di sini tentang anak, kita putar. Yang ada 2 penayangan, ada jam 10, ada yang jam 1. Kemarin ada yang Sabtu saja, itu nanti tergantung jadwal yang kita sampaikan. Yang pasti tiap tahun kita ada penayangan film edukasi terhadap masyarakat di studio kita. Kemudian ya kita melakukan ada ruang perpustakaan anak, ruang perpustakaan umum ya. Mereka beraktivitas ini walaupun mereka ada hanya untuk sekedar ngobrol saja, berlari-lari setelah ada ya namanya juga anak kecil ya, pasti ada juga lari-larinya ya, kita persilahkan aja nggak apa-apa. Yang penting dia ada aktivitas fisik yang setidaknya dapat mengurangi ya time screen-nya dia di gadget itu kan sangat membahayakan nanti ya gitu. Oke, berarti memang mengupayakan bagaimana museum dan juga perpustakaan sebagai tempat yang dirindukan gitu ya. Sebagai tempat bukan cuma hanya main gitu kan, tapi sarana untuk edukasi juga gitu Pak. Tapi sejauh ini berarti anak-anak pun senang gitu Pak. Ada penayangan film gitu, nonton gitu Pak. Senang sekali. Rata-rata orang yang anak-anak yang dibawa ke museum dan ke perpustakaan itu dia minta pengen balik lagi sih. Gitu. Oke, wah berarti memang rindu gitu kan ya, pengen datang lagi gitu kan, pengen datang lagi. Makanya alhamdulillah ya lokasinya juga strategis ya, berdampingan dengan museum dan dihadapan dengan alun-alun dan pusat jajaran permainan anak-anak di situ. Jadi bisa sekaligus main gitu Pak ya. Habis ayo diajak belajar dulu gitu kan, edukasi dulu, habis itu ayo kita main gitu kan. Betul. Berarti memang dari tempat pun sangat amat strategis gitu Pak ya. Benar-benar di tengah Kabupaten Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak gitu Pak ya. Oke, kemudian kalau dari Pak Ubay sendiri gitu, bagaimana Pak melihat tadi ya anak-anak khususnya di hari Sabtu gitu kan, penayangan film gitu. Ini bagaimana melihat respon anak-anak muda sekarang yang tadi juga disampaikan oleh Pak Eka adalah sudah semakin jarang gitu untuk bercengkrama gitu kan ya, untuk membaca buku terlebih gitu kan. Ini bagaimana menurut Pak Ubay sendiri? Iya, justru itu yang diharapkan oleh kita bahwa museum, perpustakaan menjadi hub, gitu, menjadi tempat bertemu, menjadi ada aktivitas fisik gitu ya.
Di pasca pandemi kita kan sebagian besar tidak malah berubah ya pola kehidupan konsumsi kita dari mulai tatap muka ke maya. Cara kita berbelanja dan lain sebagainya. Justru dengan adanya museum, perpustakaan, alun-alun, masjid, pendopo kabupaten dan ini bisa diakses dengan mudah, murah gitu ya, dari Jakarta, dari Cilegon, Serang dan sekitarnya. Kami bersyukur bisa ada perpustakaan, museum, kemudian alun-alun ini dalam satu wilayah sehingga tadi seperti yang Pak Kadi sampaikan mengurangi time screen anak-anak, kemudian anak-anak muda bisa memanfaatkan ruang publik ini di perpustakaan atau di museum, bikin festival misalnya, bikin kegiatan aktivitas fisik, ya. Ada diskusi, bedah buku, kemudian ada tadi setiap Sabtu di perpustakaan ada penayangan film. Kami di museum misalnya setiap tahun ada festival selama 1 pekan. Demikian juga di perpustakaan ada festival. Ini menambah jumlah kegiatan positif ya anak-anak muda atau teman-teman pelajar untuk terlibat langsung di aktivitas peningkatan literasi di masyarakat ini. Oke, wah luar biasa. Kemudian dari Zahra sendiri bagaimana melihat tantangan tadi gitu ya disampaikan oleh Pak Kadis Paika dan juga Pak Ubay bahwa gadget ini sangat amat memengaruhi gitu ya, memengaruhi bagaimana anak-anak muda khusus sekarang udahlah di rumah aja, mainin masing-masing aja. Dulu kan mungkin kita masih melihat ya anak-anak masih main bareng-bareng gitu kan, kumpul bareng-bareng. Sekarang udah pada masing-masing kumpul juga biasanya cuma pegang HP. Tapi dimiringin udah masing-masing aja gitu ya. Nah, kalau dari Zahra sendiri melihat bagaimana gadget ini sebagai tantangan gitu? Iya, untuk tantangannya sendiri, salah satunya dari gadget itu ya. Jadi karena mereka aktivitasnya dari gadget sendiri-sendiri, jadi untuk kita ajak, ayo kita keluar, kita ketemu secara fisik gitu, rasanya mereka agak sungkan, agak nggak mau gitu. Kayak mereka agak takut untuk ketemu dengan orang baru. Itu sih tantangannya untuk mengajak. Terus kemudian juga ada masalah dari stigma juga. Jadi masih ada stigma-stigma yang menyatakan kalau membaca itu kadang-kadang membosankan. Jadi kayak dikiranya membaca itu cuma membaca, kayak seolah-olah mereka seperti diuji, mereka bisa nggak ya bacanya. Padahal kita membaca itu untuk mencari kesenangan kan, mencari informasi baru dan sebagainya. Tapi masih ada stigma-stigma seperti itu. Itu sih yang paling sulit. Oke. Kemudian Pak Ubay, kalau misalnya kita berandai-andai nih Pak ya, Iya. kalau Dawes Dekker hari ini masih hidup gitu Pak, masih hidup, kira-kira apa yang akan dia tulis tentang kondisi literasi khususnya di Kabupaten Lebak saat ini? Iya, apa ya? Tapi yang mungkin terjadi ya dia menulis banyak kali, menjadi penulis yang produktif, lebih lebih banyak lagi karya-karya yang bisa ditulis. Karena kan sebenarnya sebagai seorang penulis ya tugasnya ya menulis gitu. Terus menulis dan sekali kalau capek menulis ya membaca, karena aktivitas baca dan tulis itu kan selalu terkait gitu. Dan saya pikir kalau dia masih hidup, dia akan menjadi penulis yang lebih produktif lagi. Karena emang 3 kelebihan Multatuli itu. Salah satunya dia pandai menulis. Oke, berarti memang semakin banyak gitu ya, semakin banyak buku-buku yang ditulis dan semakin banyak menginspirasi banyak orang gitu Pak. Iya. Oke, tapi kalau dari Zahra selaku pegiat literasi dan juga komunitas baca di Rangkas, kalau boleh disebutkan satu buku, rekomendasi satu buku, boleh tentang Lebak gitu kan ya, atau tidak juga apa-apa, yang wajib banget dibaca masyarakat saat ini itu apa? Iya. Kalau kita sebut buku ya, khususnya buku itu mungkin Max Havelaar itu salah satunya. Kemudian ada satu lagi yang sedang kami baca juga di Baca di Rangkas itu ada bukunya Matia Madijah, judulnya Dokter Gerilya. Bukunya membahas tentang dinamika politik dan dinamika perjuangan militer dan dokter di pasca 1945. Dan itu menarik sekali karena membahas tentang bagaimana Lebak atau khususnya Rangkas Bitung pada saat itu dari segi wilayahnya dan apa saja yang terjadi saat itu. Tetapi kalau misalnya bacaan sendiri, kalau menurut saya pribadi yang wajib dibaca itu buku yang membuat mereka tertarik, buku yang
ya yang membangkitkan penasaran sehingga timbul pertanyaan baru supaya tidak berhenti sampai situ aja. Berarti berangkatnya dari rasa penasaran tadi itu ya. Betul. Apa nih yang lagi pengen Iya, dibaca gitu betul. kan. Nanti bakal memunculkan lagi Betul. pertanyaan-pertanyaan lainnya. Betul. Wah, luar biasa. Dan terakhir dari Pak Kadis nih Pak Eka, harapan ke depan nih Pak ya, dengan adanya Museum Multatuli dan juga perpustakaan yang memang dibuka sampai Sabtu. Dan ke depan apa harapan untuk literasi bagi masyarakat Kabupaten Lebak khususnya Pak? Ya, harapannya kita semuanya harus menjaga tentunya anak didik kita itu dari keluarga terutama Mas. Dari keluarga. Jadi kita jangan mengandalkan bahwa pendidikan anak-anak kita itu kita hanya dititipkan kepada sekolah saja. Ya kan sekolah yang mengatur literasinya. Tapi tentu tidak. Sekolah itu hanya 20% saja, 80% itu ada di rumah. Jadi pendidikan literasi yang sebetulnya itu ada di rumah. Kita itu yang di luar itu hanya membantu mereka, memfasilitasi mereka dan membantu supaya lebih meningkatkan lagi literasi mereka. Tentu dari pihak keluarga itu sangat besar sekali pengaruh terhadap pendidikan literasi yang ada di anaknya. Itu akan berkonsekuensi nanti di 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Karena di Cina dan di Jepang sana ya untuk keluar dari kemiskinan mereka bukan bekerja tapi mereka membaca. Mereka membaca sehingga perpustakaan itu butuh antrian sangat panjang sekali untuk masuk ke perpustakaan kalau di negara-negara mereka. Karena ini keluar dari kemiskinan itu saja. Nah, di kita juga kenapa bisa demikian ya bisa dikoreksikan bahwa dengan membaca kita akan mengetahui jendela dunia apa saja informasi yang perlu kita gali. Itu jadi pendidikan literasi yang paling bagus adalah dari keluarga masing-masing. Oke, dari lingkup paling dekat Yap. gitu Pak ya. Betul. Baik pendengar dan juga pemirsa, setelah ini kita bakal lanjut lagi. Dan juga tadi ada spilan dikit gitu ya, untuk semakin meningkatkan literasi, katanya bakal ada festival juga di Museum Multatuli dan juga Perpustakaan Rangkas Bitung ini. Jadi, stay tune terus. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita balik lagi dan tadi kita udah jalan-jalan kemudian membahas detail gitu ya seputar literasi yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian Pak Ubay mau tanya lagi nih, tadi juga kita sempat room tour bahwa banyak sekali tokoh-tokoh gitu ya literasi budayawan juga yang memang banyak mengangkat Rangkas Bitung gitu Pak. Boleh disampaikan siapa saja tokoh-tokohnya dan apa saja perannya dalam meningkatkan literasi? Iya, terima kasih. Di ruang Multatuli dan karyanya misalnya dapat disaksikan ada Kartini, ada Soekarno, Ahmad Subarjo, Yose Rizal, Panding Padre Pilipin, dan tentu saja ada Pramudia Anantatur. Kemudian di belakang kita ini ada ruang Rangkas Bitung, ada W.S. Rendra, Maria Ulpa, kemudian Misbah Yusabiran, Tan Malaka, dan Eugenia Panbis. Fokus di ruang 7 ini misalnya ruang Rangkas Bitung ada tokoh-tokoh yang pernah lahir, besar, tinggal, atau terinspirasi oleh Rangkas Bitung. Ada W.S. Rendra, si burung merak. Misalnya. Rendra tidak terkait langsung dengan Rangkas Bitung, tidak ada misalnya punya saudara di Rangkas Bitung, tapi Rendra punya kumpulan puisi demi orang-orang Rangkas Bitung. Ada sekitar 10 sajak di buku itu. Kemudian juga ada Maria Ulpa, perempuan pertama yang lulus dari Universitas Leiden, Menteri Sosial dan SD-nya di Rangkas Bitung. Ini menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia bahwa Maria ini Menteri Sosial pertama di Kabinet Syahrir, perempuan pertama yang jadi menteri, dan itu dari Banten, dari Rangkas Bitung. Yang ide-idenya sangat brilian, misalnya ide cuti melahirkan, cuti hamil, kemudian undang-undang pernikahan, itu idenya Maria Ulpa. Kemudian tentu saja ada Pak Misbah Yusabiran, pendiri Sinematek. Menarik sekali kalau baca bukunya, misalnya Kenang-kenangan Orang Bandel yang ditulis Pak Misbah sendiri. Beliau bolak-balik Rangkas Jakarta naik sepeda di periode 49, 50-an, atau di awal-awal kemerdekaan. Kemudian menikahi bintang film yang lagi naik daun di periode itu ya, Nani Wijaya gitu. Kemudian cerita hidupnya ini bisa menjadi
eh, semangat bahwa Pak Misbah, pendiri Sinematek yang rajin menulis, kemudian juga hidupnya hanya untuk perfilman di Indonesia. Dan tentu saja ada tokoh Tan Malaka yang sangat kontroversial, tapi di balik kontroversinya Tan Malaka, beliau ini pahlawan nasional. Jangan dilupakan, tahun 60 Bung Karno memberikan gelar Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dan hidupnya hanya dengan buku gitu. Hidupnya dengan buku, bahkan sampai akhir hayatnya beliau sebagai Bapak Republik Indonesia yang mencetuskan punya karya yaitu Republik Indonesia, dan sebelum Indonesianya lahir gitu. Dan ada Eugenia Van Beers, ibu dari Eddie dan Alec Van Halen gitu. Grup band dunia Van Halen yang ternyata mamanya dari Rangkas. Ini bisa menjadi inspirasi agar budaya baca, tulis, kemudian pemahaman terhadap wilayah, kecintaan terhadap kota itu bisa tumbuh di generasi muda yang bisa hadir ke museum ini. Oke, berarti bahkan hingga saat ini pun tokoh-tokoh yang fotonya di atas kita Pak ya, ini masih sangat amat relate gitu Pak, bagi anak muda tentunya. Ya. Oke, dan pendengar dan juga pemirsa NRI.net dan juga disampaikan bahwa Museum Multatuli dan juga Perpustakaan rutin gitu kan ya, mengadakan festival-festival yang mana untuk meningkatkan literasi. Kalau gitu boleh disampaikan Pak Eka gitu ya, festival apa saja yang bisa mungkin didatangi gitu ya oleh masyarakat dan semakin menyemarakan bahwa literasi itu penting gitu di era sekarang Pak. Ya, kita juga disupport oleh Perpustas ya, dengan ada festival literasi mungkin di pertengahan atau di akhir tahun ini. Ya, kita mengadakan semacam bintek-bintek penulisan, kemudian pembuatan konten video pendek, ada resensi buku, penulisan budaya lokal seperti itu. Yaitu salah satu untuk meningkatkan gairah literasi-literasi yang ada di Kabupaten Lebak. Itu yang ada di kami. Mungkin yang di festival Museum Multatuli lagi, mungkin Bobi bisa menambahkan. Ya. Oh iya, kalau festival kami sejak 2018 ada Multatuli Festival atau Festival Seni Multatuli. Dalam konteks literasinya, setiap tahun kami ada simposium yang menghadirkan pakar atau tokoh sastra terkait tema-tema yang sudah kami create. Misalnya tahun lalu temanya Sastra Hindia Belanda dan Kita. Kami menghadirkan dosen, para peneliti yang fokus pada penelitian sastra di masa Hindia Belanda misalnya. Dan setiap tahun juga ada artefak atau karya yang bisa dibaca secara free di website museummultatuli.id, dan itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan literasi di masyarakat melalui simposium di Festival Multatuli, kemudian penulisan esai, kemudian lomba atau lomba nulis cerpen, cerita anak, dan aktivitas hiburan lainnya. Kami tahun lalu misalnya ada 50 paduan suara yang kolaborasi dari pelajar SD, SMP, SMA di Rangkas Bitung yang kolaborasi dengan Once misalnya untuk menghibur masyarakat atau memberikan praktek baik seperti apa yang ada di Rangkas Bitung ini, juga berkolaborasi dengan musisi nasional. Kami juga menghadirkan pernah misalnya ada opera Saijah Adinda yang menghadirkan Ananda Sukarlan, pianis internasional. Kemudian ada pembuatan film yang menghadirkan Riri Riza dan kawan-kawan untuk datang memberikan coaching ke Rangkas Bitung ini. Oke, wah berarti memang sangat prepare sekali gitu Pak ya, agendanya banyak gitu kan, dan memang walaupun rutin dilakukan semakin meningkatkan gitu Pak ya, semakin meningkatkan masyarakatnya, semakin meningkatkan antusiasme. Tapi kalau dari Zahra gimana nih sebagai salah satu anak muda gitu kan ya, yang merupakan juga pegiat literasi, melihat gitu bagaimana Museum Multatuli dan juga Perpustakaan Rangkas Bitung ini memberikan fasilitas lain gitu. Karena kan mungkin sudah biasa ya kalau datang ke museum udah gitu kan ya, ke perpustakaan udah sering gitu. Ini ada festivalnya. Bagaimana Zahra melihat itu? Ya, karena bagi saya pribadi, karena literasi itu tidak hanya sekedar baca dan tulis ya, tapi ada literasi, ada budaya literasi. Nah, dalam literasi itu kan sebenarnya seiring dengan
semakin dinamisnya masyarakat ya. Jadi maknanya semakin meluas. Jadi menjadi lebih bagaimana kemampuan untuk memahami informasi dan memilah bagaimana informasi itu diproses untuk diri kita. Dan adanya festival ini menjadi wadah yang lebih besar dan bagaimana penerapannya untuk kita lihat di masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Gitu. Wah, luar biasa. Berarti memang literasi bisa didapatkan dari mana saja gitu ya, Pak? Betul. Bisa dari buku, bisa dari festival mungkin, bisa dari diskusi-diskusi bersama masyarakat gitu ya. Wah, luar biasa. Dan pendengar dan juga pemirsa dari obrolan kita hari ini, mungkin kita jadi sadar akan satu hal gitu ya, di mana literasi itu bukan sekadar membaca buku, karena literasi adalah cara kita untuk memahami diri, memahami sejarah, dan bahkan menentukan masa depan. Dan Lebak juga pernah ditulis oleh dunia gitu ya, tapi sekarang mungkin saatnya kita yang menulis ulang ceritanya, semuanya dimulai dari hal-hal sederhana gitu ya. Membuka buku, membuka ruang diskusi, atau bahkan sekadar mau mendengarkan cerita. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi, dan juga untuk semua pendengar dan juga pemirsa yang sudah ikut menyimak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, dan jangan lupa ikuti terus obrolan budaya dari RRI.